Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Ibu Presiden OIS Youth Indonesia, Ibu Astrid Nadia Rizkita. Yang kami hormati Al-Ustadz Tatang Hidayat MPD dan beserta jajaran pengurus Student Rihlah Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan OKP Pemuda Islam di Indonesia. Yang kami hormati para presiden MOI Club dari setiap universitas, dan yang kami banggakan seluruh pengurus OIS Youth Indonesia, dan juga yang kami hormati para peserta yang hadir dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam Ramadan yang ke-12 ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat dan juga nikmat umur, sehingga dengan nikmat dari Allah tersebut kita semua bisa bermuajah dalam forum diskusi buku karya Buya Hamka ini. Ada beberapa susunan acara yang perlu moderator sampaikan, yaitu diantaranya pertama pembukaan, yang kedua ada kata sambutan dari Ibu Presiden OIS Youth Indonesia. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam sesi bedah buku yang akan disampaikan oleh Ustaz Tatang Hidayat MPD. Yang selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang akan dibuka untuk peserta sekalian yang mau berdiskusi. Lalu yang terakhir kita adakan closing statement dan juga penutupan, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baik, agar tidak memperpanjang kalam, kita mulai forum yang mulia ini dengan kita dengarkan sama-sama sambutan dari yang terhormat Ibu Presiden OIS Youth Indonesia, Ibu Astrid Nadia Rizkita. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya? Ini ya, agak remang-remang. Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Tatang Hidayat selaku pegiat Student Rihlah Indonesia dan juga narasumber beserta jajarannya. Yang saya banggakan Jazi Abdullah Mutakin, Presiden MOI Club At-Taqwa College, dan juga jajarannya dari At-Taqwa College, dan juga rekan-rekan Model OIC Club Presidents kampus-kampus Indonesia. Di sini ada Elena, Zulfikar, Feby, Nawari, Hafiz, dan lain-lain. Pertama-tama ya kita harus ini ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam hari ini, tidak hanya untuk bedah buku, tapi juga dapat bersilaturahmi dan juga saling reconnecting. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat jasa beliau ya kita dapat menjadi bagian dari umatnya, dan semoga kita selalu di jalan yang benar
dan sebagai umatnya yang taat. Sebelumnya mungkin kita sempat sudah ada prolog dengan rekan-rekan student Rihlah Indonesia terkait tujuan kita mengadakan bedah buku, dan ini pertama kalinya kita adakan sebagai OICID Indonesia, yang mana sebenarnya ranah utama kami ada pada student dan youth empowerment. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gazi, bahwa kegiatan ini berkolaborasi dengan Student Rihlah Indonesia dan diselenggarakan oleh MOIC Student Club Indonesia, yang mana model OIC Students Club merupakan perpanjangan tangan dari OIC Indonesia, tidak hanya soal training diplomasi, tapi juga soal kajian-kajian seputar keokian. Dan kenapa kita mengangkat soal sejarah umat Islam karya Buya Hamka? Ini adalah bagian dari kita untuk mengenang kembali dan mempelajari kembali sejarah agar kita bisa menuju dan menujum ya masa depan yang lebih baik tentunya. Karena sebenarnya jauh sebelum Allama Iqbal dari Pakistan, kemudian jauh sebelum adanya Necmettin Erbakan dari Turki, kemudian Hasan al-Banna, dan berbagai pemikir lainnya, tokoh-tokoh Indonesia seperti Buya Hamka dan lainnya itu sudah bisa menjawab tantangan zaman seputar modernitas dengan keciriannya itu sebagai seputar keislaman dan modernitas itu. Jadi banyak sekali ya yang sebenarnya bisa kita telusuri dari pemikir-pemikir Muslim dari Indonesia, dan ini juga bentuk dari pride kita sebagai pemuda Indonesia, pemuda Muslim Indonesia, bahwa ya jika kita membahas soal heritage atau warisan Islam, tidak semuanya harus, let's say, mungkin Ottoman sentris atau Asia Selatan sentris, tapi banyak sekali gems atau hal-hal yang sebenarnya bisa kita gali dari pemikir Muslim dari Indonesia. Dan oleh karena itu kami berharap bahwa kawan-kawan model OIC Students Club bisa lebih engage dan aktif di sesi ini, dan silahkan nanti mungkin bisa menanggapi ataupun bertanya kepada narasumber, karena SRI ini adalah platform dan perkumpulan pegiat-pegiat sejarah Islam. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah kita juga akan adakan event ini di minggu-minggu ke depan sebagai bagian dari ibadah kita juga di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perkenan sambutannya dari Ibu Presiden OIC Youth Indonesia. Seperti yang telah beliau sampaikan barusan, jadi kita itu sebagai generasi muda Islam di Indonesia, alangkah pentingnya apabila kita melek sejarah mengenai perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam memajukan bangsa Indonesia. Namun barangkali di antara kita banyak sekali yang belum mengetahui dengan secara pasti mengenai peninggalan jejak
tulisan dari para ulama, para intelektual Islam di Indonesia, karena jarang sekali yang membahas hal tersebut. Hadirin sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu mahakarya dari salah seorang ulama besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau merupakan tokoh bangsa dan juga salah seorang pahlawan nasional. Ayah beliau, Haji Abdul Karim Amrullah, merupakan seorang ulama juga yang sempat diberikan gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan ternyata anaknya juga, yakni Buya Hamka, mendapatkan gelar yang sama di kemudian hari. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengakuan dunia internasional terhadap keilmuan seorang Buya Hamka, yang mana beliau itu merupakan tokoh dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga merupakan ketua umum MUI pertama sejak zaman Soekarno kalau tidak salah, berhenti sampai zaman Soeharto. Sahabat-sahabat, barangkali nama Buya Hamka ini lebih terkenal di kalangan kita sebagai sastrawan dibandingkan tokohannya dalam ilmu agama. Padahal Buya Hamka itu karyanya bukan hanya dalam bidang sastra. Beliau memiliki karya yang sangat banyak sekali, mencapai ratusan. Jadi karya sastra itu merupakan salah satu karya, segelintir karya dari banyak karya beliau yang telah dipublikasikan. Salah satu karya Buya Hamka yang terkenal selain bidang sastra adalah bidang tafsir. Karena beliau menulis tafsir Al-Azhar yang tebalnya sampai bervolume-volume, tebal sekali, yang mana beliau tulis tafsir tersebut semasa dalam tahanan Orde Baru, karena beliau diklaim sebagai orang yang berseberangan dengan pemerintah pada saat itu. Beliau ditahan bersama dengan Dr. Muhammad Nasir dan juga tokoh-tokoh Masyumi. Tapi walaupun beliau dipasung kemerdekaannya, tapi pikiran-pikiran segar dari beliau, terus ide-ide yang penting untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini tetap beliau lakukan. Beliau sangat produktif sekali dalam bidang tulis menulis. Baik, agar tidak terlalu panjang, insya Allah untuk pemaparan akan disampaikan oleh Ustadz Tatang. Namun sebelum dimulai masuk ke dalam materi pembahasan buku Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka oleh Ustadz Tatang, ada baiknya saya mau mengenalkan beliau. Ustadz Tatang ini merupakan pegiat Student Rihlah Indonesia, yang mana Student Rihlah Indonesia ini merupakan sebuah komunitas literasi yang sangat aktif sekali dalam pengkajian mengenai isu-isu sejarah dan juga isu-isu sosial politik yang banyak sekali aktivisnya dari berbagai kampus lintas organisasi. Beliau ini Ustadz Tatang Hidayat MPD ini merupakan alumni dari Pasca Sarjana UPI Bandung, dan beliau telah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik yang lulus dalam jenjang magister di UPI. Selain itu beliau juga merupakan mahasiswa yang berprestasi karena sudah banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang dimuat dalam jurnal terindeks, baik itu Sinta II ataupun jurnal terindeks internasional. Ustadz Tatang ini sudah mengikuti beberapa international
conference di beberapa negara. Beliau mengikuti international conference di Thailand dan juga di Malaysia untuk mengikuti simposium PPI dunia. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti call paper atau proceeding karya tulis ilmiah yang diadakan di tingkat nasional. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi OICU Indonesia bisa mengundang beliau untuk datang ke dalam forum ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak pemaparan dari beliau mengenai salah satu karya dari ulama besar Indonesia yang diakui dunia, yaitu Buya Hamka. Al-Ustadz, silahkan tempat dan waktu dan juga kehormatan kami berikan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, di sini terdengar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Presiden OIC Indonesia ya tadi Mbak Astrid dan jajarannya, dan yang saya hormati para ketua OKP yang hadir di kegiatan hari ini, yang saya hormati para pengurus, pimpinan atau yang mewakili lembaga di kampus-kampusnya masing-masing yang telah hadir pada acara malam hari ini. Saya sampaikan salam hormat, salam takzim saya kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, di malam 12 Ramadan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim meskipun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan dalam kita bermajelis, bagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita semua meskipun dalam keadaan daring, tapi kita meluangkan waktu, pikiran, tenaga, kemudian kita luangkan juga pengorbanan kuota. Mudah-mudahan setiap tapak langkahnya itu juga semua diganti dengan pahala yang berlipat ganda dan kita semua dimudahkan jalan menuju ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari ini kita akan mulai salah satu pembahasan yang menarik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada organisasi pemuda kerjasama Islam ya. Pemuda Organisasi Kerjasama Islam Indonesia, pimpinan Mbak Astrid yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Student Ilmiah Indonesia untuk berkolaborasi dalam forum yang insya Allah ini menjadi bagian sejarah juga bagi kami di Student Ilmiah Indonesia, bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat seperti teman-teman yang tergabung di Pemuda OKI Indonesia ini. Di sini sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus ya atau panitia, hari ini kita akan membedah salah satu buku karya ulama hebat di negeri ini. Beliau dikenal juga sastrawan, tadi sudah disampaikan prolog. Untuk menambah keberkahan majelis kita malam ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, ini bertepatan dengan 12 Ramadan ya. Ini apakah sengaja atau tidak, saya teringat ketika bulan November 2020, waktu itu saya dari Student Riset Indonesia, Napak Tilas, ke daerah Sukabumi. Saat itu kami mencari jejak Buya Hamka saat itu di penjara. Nah, mungkin kita mendengar ya, saat itu Buya Hamka itu ketika 15 hari di penjara di Sukabumi, itu adalah titik nolnya Buya Hamka, merasakan sakit hati saat itu difitnah. Kemudian titik nol juga penulisan tafsir Al-Azhar. Sering banyak para sejarawan, para narasumber menyampaikan keadaan Buya Hamka saat itu. Namun kita sedikit yang tahu sebetulnya penjaranya itu di mana gitu, jejaknya di mana. Nah, saat itu kami melakukan penelusuran di Student Ilmiah Indonesia dan berdiskusi juga dengan sejarawan di Sukabumi. Ada Kang Irman Sufi Firmansyah, beliau penulis buku Sukabumi Untold Story. Kami berdiskusi untuk menemukan sebetulnya jejaknya di mana. Nah, saat itu alhamdulillah kami menemukan bekas peninggalan penjara dan tempat Buya Hamka diinterogasi. Merasakan bagaimana Buya Hamka saat itu sakit hati gitu ya. Sakit hatinya itu bukan disiksa, bukan dizolimi, tapi difitnahnya itu. Nah, ternyata penjaranya itu ada di kompleks sekolah kepolisian saat itu.
kurang lebih 500 meter dengan rumah tahanannya Bung Karno dan Sultan Syahir. Nah, kenapa saya sampaikan malam ini, teman-teman? Ini bertepatan juga kapan sebetulnya Buya Hamka saat itu mulai dijebloskan ke penjara gitu ya, atau ditangkap lah sehingga dibawa ke Sukabumi. Nah, itu bertepatan dengan 12 Ramadan, teman-teman. Jadi bertepatan dengan 12 Ramadan 1385 Hijriah. Ini saya ambil dari Halo? Nampaknya hilang ya suara beliau. Ustaz? Hilang ya? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, terlempar teman-teman. Ini terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, kita lanjut. Jadi itu ya, sedikit berbagi. Jadi Buya Hamka pertama ini sejarah juga. Jadi Sudan Rilah Indonesia itu mencari sampai ke tempat-tempatnya. Memang bekasnya sudah tidak ada. Sekarang jadi lapangan tenis. Tapi kami sudah fotokan. Kami akan membuat tempat itu di subordinat sampai ke Google Map-nya itu sampai ditemukan. Karena itu bagi kami di Sudan Rilah Indonesia ada 5 momen yang akan membangkitkan jutaan kenangan, terutama di dalam sejarah. Yang pertama itu adalah gambar. Gambar ini akan membangkitkan jutaan kenangan. Sebagaimana saat itu gambar Pangeran Diponegoro dilarang gitu ya oleh kolonial. Nah, itu kenapa? Padahal gambar, karena satu gambar mampu membangkitkan jutaan kenangan. Kemudian yang kedua itu adalah tempat. Tempat juga bisa membangkitkan atau mengingat-ingat kenangan masa lalu. Kemudian tulisan. Kemudian yang keempat suara. Nah, ini suara juga kadang bisa mengingat-ingat. Contoh misalnya teman-teman mendengar suara nasyid atau lagu gitu ya, atau apa gitu ya. Itu suka ada gitu, teringat suasana. Dan yang kelima adalah suasana. Dan itulah Sudan Rilah Indonesia yang melakukan Napatilah saat ini bersama para pegiatnya. Saat ini kita fokus di Pulau Jawa dan ada juga ke pulau lain, lintas provinsi, kami lakukan itu. Nah, kita lanjut ya. Di sini silahkan mungkin bisa bantu pasang screen. Itu teman-teman sedikit awalan. Jadi malam ini alhamdulillah mungkin bertepatan juga dengan kita mengingat kenangan ya Buya Hamka di penjara, dan ini luar biasa, ini dituliskan di Tasawuf Modern saking momen yang luar biasa bagi Buya Hamka, dan itu teringat sampai beliau setelah dikeluarkan itu teringat terus peristiwa 15 hari 15 malam beliau diinterogasi ya, disiksa, saat itu beliau ingat terus. Nah, di sini kita lanjut. Bisa belum terlihat ya screen-nya? Atau di teman-teman yang lain terlihat screen-nya? Di teman-teman terlihat screen atau tidak? Di sini terlihat, Ustaz. Oh, terlihat. Ya, kalau terlihat di saya ini nggak tahu ya. Tidak terlihat. Nama juga tidak terlihat. Nah, kita lanjut teman-teman. Ada suara. Baik, kita lanjut. Ya, di sini juga saya sampaikan izin ya menyampaikan. Mungkin di sini juga banyak para ahli, para pegiat sejarah, bahkan mungkin yang ngambil jurusan sejarah S2, S3 mungkin di sini. Izin saya di sini berbagi sharing kepada teman-teman semua. Di sini mungkin ada juga yang usianya di atas lebih dari saya. Di sini kita akan bedah. Waktu yang diberikan panitia ada 30 menit. Padahal saya sudah menyiapkan slide kurang lebih 37 slide ya. Nah,
belum terlihat. Di sini langsung saja ke slide identitas buku. Nah, di sini saya mengambil terbitan terbaru sejarah umat Islam dari kenabian, pra-kenabian hingga Islam di Nusantara karya Buya Hamka. Tebalnya itu 685 halaman. Cetakan pertama 2016, penerbitnya Gema Insani Press. Sebelumnya, buku ini adalah terpisah 4 jilid gitu, yang lama, terbitan lama. Nah, saya ambil yang terbaru, terbitan terbaru. Kemudian selanjutnya. Nah, kita ke inti pembahasan ya. Di sini kita akan fokus karena buku ini ada 4 jilid dan saya mungkin tidak mungkin menyampaikan semua. Ya, semua 4 jilid di sini dalam waktu 30 menit. Nah, nanti sebagaimana tadi saya sampaikan ke Oh, suaranya hilang. Ada, teman-teman? Ada. Suara jelas, ada. Pak. Oh, jelas. Baik, kita lanjut. Nah, ini inti pembahasan. Bagian pertama ini membahas tentang prakenabiannya. Tapi saya akan difokuskan di sini, yaitu sejarah Islam fokus di Nusantara. Kenapa? Ini hasil riset kami yang dilakukan Student Rila ketika berdiskusi dengan anak-anak milenial, khususnya anak-anak muda, generasi alfa, ada kekosongan literasi. Dalam konteks kita mengetahui identitas jati diri kita sendiri. Apa buktinya? Mungkin teman-teman di sini yang mempelajari Sirah Nabawiyah, gitu ya, atau Sirah dinasti dan dinasti kesultanan atau kekhalifahan dulu pasti sudah mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, tokoh-tokoh Tariq bin Ziyad yang membebaskan Andalusia. Namun ada satu kekosongan literasi yang terjadi di generasi muda Indonesia ketika ditanyakan tokoh-tokoh mujahid-mujahid, ulama-ulama pejuang dari negeri kita sendiri. Ya, jangan jauh-jauh misalnya Pangeran Diponegoro. Memang ada kita mempelajari dulu di sekolah, tapi secara detail ya, apa landasan perang Diponegoro, siapa tokoh-tokohnya, bagaimana akhirnya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Badarudin di Palembang, kemudian Sultan Baobuloh di Ternate, kemudian Sultan-Sultan di Aceh. Nah, itu ada kekosongan literasi karena memang literasinya sangat banyak, perjalanannya panjang. Nah, disinilah Student Rila Indonesia masuk mengisi kekosongan literasi itu. Maka kami memfokuskan di sini di sejarah Islam di Nusantara. Maka teman-teman bahwa sejarah Islam di Nusantara ini tidak kalah menarik dengan sejarah Islam di daerah-daerah lain, ya, baik Palestina, Turki, dunia Arab, Afrika. Nah, kita pun punya sejarahnya sendiri. Nah, cuma sekarang saya menjelaskan sedikit saja. Inti pembahasan di bagian pertama ini ada fokus di buku sejarah Buya Hamka ini, keadaan tanah Arab, ilmu bumi, bangsa, tarikh Arab sebelum Islam, tamadun Arab sebelum Islam. Nah, ini dibahas di buku Buya Hamka ini. Ada penelitian menarik tentang buku Buya Hamka ini, jilid 4 khususnya, oleh salah satu mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu nanti bisa dibaca teman-teman. Menarik itu analisisnya tentang metodologi buku ini, gitu. Sejarah umat Islam karya Buya Hamka ini. Selanjutnya kita ke bagian 2, kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini di bab 1 Buya Hamka menjelaskan tentang dunia saat itu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian bab kedua, baginda Nabi Muhammad SAW putra Abdullah. Kemudian dijelaskan juga beberapa peperangan-peperangan. Pandangan ahli-ahli sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada kitab yang menarik ya, Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Nah, itu bisa menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW mulai dari fisik beliau ya, keseharian beliau itu ada di sana. Bab 5 falsafah seruan Nabi Muhammad SAW, pengaruh agama Nabi Muhammad SAW menurut peneliti ahli-ahli barat. Ini menarik Buya Hamka menjelaskan supaya objektif. Selanjutnya di bagian ketiga, kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di sini Buya Hamka menulisnya kerajaan-kerajaan ya di buku ini. Sedangkan sejarawan lain nanti ada beda pendapat, ada memasukkan kekhalifahan, dinasti gitu ya. Nah, di bab 1 khalifah yang berempat, Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Ada sejarawan mengatakan ditambah 6 bulan oleh Hasan bin Ali. Kemudian daulah-daulah Umayyah, kemudian daulah Bani Abbas, dan kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia. Nah, ini Umayyah 2 di Andalusia. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Afrika, daulah-daulah Islamnya di Mesir, Syam, dan semenanjung Arabia. Lanjut ke bagian keempat, ini masih jilid 1 ya, perkembangan agama Islam di negeri-negeri timur.
ada Iran, ada kerajaan Mongol, ada Daulah Syafawiyah, ada Nadir Shah. Lanjut, ini kita singkat saja di jilid 1. Kemudian bagian kelima, perkembangan agama Islam di India dan Afghanistan. Buya Hamka juga menulis India, kerajaan Mongol di India. Mongol mulai turun, Afghanistan. Kemudian daftar nama raja-raja di sebelah timur. Nah, saya membaca buku ini ketika konteks saat itu, ya, ketika akses di referensi saat itu mungkin tidak sebebas sekarang, kita bisa mendownload bebas ya jurnal, kemudian buku-buku PDF dan seterusnya. Tapi Buya Hamka bisa menuliskan sebanyak ini gitu, luar biasa. Kalau bagi saya yang sedang belajar nulis itu karena sulit gitu. Jangankan dulu, sekarang pun ya menulis itu susah-susah gampang gitu. Kemudian bagian ke-6 ada Daulah Utsmaniyah. Nah, di sini ada munculnya Daulah Utsmaniyah, kemudian jatuhnya Konstantinopel dan sejarah. Nah, ini ada kaitan ya, teman-teman. Konstantinopel itu 1453 difutuhat oleh Muhammad Al-Fatih. Itu ada kaitan juga saat itu ketika sudah difutuhat dan tanpa sengaja saat itu Muhammad Al-Fatih menutup pasar rempah yang ada di Istanbul, sehingga orang-orang Eropa ketika mau mendapatkan rempah-rempah ya, itu orang Eropa itu karena ditutup oleh Al-Fatih, sehingga orang Eropa itu mencari sumbernya di mana sih rempah-rempah. Akhirnya mereka itu pergi berlaut lah ke arah timur, sehingga sampailah ke negeri kita, negeri timur jauh, Nusantara. Nah, maka ada sebagian sejarawan mengatakan tanpa dengan sengaja ya. Jadi salah satu efek penutupan itu. Jadi kenapa bangsa Eropa penjajah itu datang ke negeri kita di Nusantara itu karena Muhammad Al-Fatih menutup pasar rempah-rempah di Istanbul. Tapi itu juga berkah bagi negeri ini. Sehingga negeri ini subur dengan jihad fisabilillah. Nah, itu ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Terlepas dari hasil perjanjian Tordesillas gitu. Nah, lanjut. Silakan di slide-nya. Sekarang kita ke bagian ke-7, perkembangan agama Islam di Nusantara. Nah, di sini Buya Hamka menjelaskan bangsa Nusantara purbakala dan kepercayaannya dijelaskan, pengaruh Hindu dan Buddha, tersebarnya agama Islam di negeri-negeri Melayu. Nah, ini Buya Hamka itu menuliskan nih Melayu di bukunya itu. Kemudian Samudra Pasai, kerajaan Islam yang pertama abad ke-13 dan 14. Di sini, diksi Samudra Pasai ada berbeda pendapat dengan teman-teman di Aceh. Jadi teman-teman di Aceh itu lebih tepat menggunakan Sumatera Pasai. Itu ada data. Ada terlebih, ada komunitas di Aceh, masyarakat peduli sejarah Aceh kalau tidak salah itu melakukan riset ya, napak tilas, menyelamatkan heritage di Aceh. Itu sangat banyak. Sekarang sedang ramai akan digunakan proyek limbah kalau tidak salah. Kemudian bab 5 Kerajaan Islam Malaka abad ke-14 sampai 15. Saat itu saya diberikan kesempatan melakukan riset lapangan langsung ke Malaka. Alhamdulillah masih banyak jejak-jejak jihadnya Kesultanan Demak ya. Kemudian Aceh. Di sana di Malaka itu ada salah satu makam Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Itu di Malaka. Itu menjadi bukti. Kemudian persediaan menyambut Islam di tanah Jawa. Nah, ini kita nanti bahas. Dan abad ke-16 kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Jadi ada Demak ya, Pajang, Mataram, Banten, dan Cirebon. Nah, di sini Buya Hamka tidak memasukkan kerajaan Islam Sumedang Larang. Kemudian lanjut bagian ke-7, ada bab ke-8, kerajaan Islam di Aceh, kerajaan Johor juga dimasukkan, perkembangan agama Islam di Maluku, negeri Cengkeh yang utama juga dimasukkan. Kemudian berjuang melawan penjajah Belanda dan Inggris abad ke-17. Kemudian bab 12 Banten, kerajaan yang mula-mula menghadapi siasat Belanda. Dan pahlawan-pahlawan abad ke-17, Johor pada abad ke-17. Nah, ini Buya Hamka memasukkan. Nah, pahlawan-pahlawan abad ke-17. Nah, selanjutnya di bab-bab selanjutnya Buya Hamka menuliskan juga tentang tersebarnya agama Islam di negeri Melayu. Kita akan coba lewat saja ini. Berhubung waktu, intinya teori Buya Hamka yang mungkin teman-teman di sini yang ngambil jurusan sejarah pasti akan sudah masyhur ya. Teori Buya Hamka itu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu bukan abad 13 Masehi dari Gujarat, bukan. Tapi Buya Hamka mengeluarkan teori dari abad ke-1 Masehi atau abad 7 Masehi atau 1 Hijriah itu umat Islam itu sudah ada di Nusantara, salah satunya di daerah Sumatera Barat. Di sana ada perkampungan. Dan itu didukung juga oleh teori-teori yang lain. Nah, siapa yang menyebarkannya ke sininya ya? Ketika abad ke-3 Hijriah, kebetulan saya di Sudanila Indonesia tiap
sore ada ngabuburit tiap hari ya teman-teman, itu literasi bergantian. Saya kebagian membahas tentang sejarah dan perkembangan mazhab Syafi'i di Nusantara, yaitu yang penyebar ketika abad 3 Hijriah itu ada salah satunya penganut mazhab Syafi'i. Dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab pegangan yang umum daripada orang Arab dan keturunan Arab di pantai Malabar, Coromandel. Ini dibawa oleh Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, siapa beliau? Nanti kita akan bahas sedikit. Selanjutnya, nah ini dari abad ke abad, ini juga ada naskah-naskah catatan penting, hasil-hasil jurnal tentang orang-orang Tionghoa, ya. Catatan-catatan, kemudian catatan-catatan dari dinasti-dinasti, khususnya di Cina itu banyak, mengeluarkan tentang udah ada interaksi. Jadi teman-teman, bahwa Nusantara ini adalah bagian dari jalur internasional dari dulu gitu. Sebelum ke Tiongkok, ke Cina, dari orang-orang dari Arab itu pasti melewati Selat Malaka. Gitu. Itu pasti ke sana Selat Malaka itu. Jadi sangat strategis. Maka ada komunikasi lah para pedagang-pedagang saat itu. Nah, di Buya Hamka dijelaskan di sini orang pertama yang masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mulai berinteraksi dengan orang-orang di Nusantara, itu dijelaskan berinteraksinya dengan orang-orang Sumatera Barat. Jadi sudah ada perkampungan di Sumatera Barat. Jadi masa Muawiyah itu sudah ada interaksi. Nah itu. Meskipun nanti kita akan bahas juga ada Sri Indra Warman. Nah di sini Bu Hamka menuliskan kalau belum ada berita lain yang membatalkan berita orang Tionghoa ini yang dapat dipercaya, menurut ukuran ilmiah, berita ini masih tetap pada kekuatannya. Jadi nyatalah bahwa orang Islam telah datang ke pulau-pulau Melayu, tegasnya Nusantara pada abad ke-1 Hijriah. Nah ini teman-teman, jadi teori Buya Hamka. Mungkin teman-teman baca sejarah, pasti merujuknya teori Buya Hamka pasti. Selanjutnya, nah ada Samudra Pasai, kerajaan Islam yang pertama abad ke-13 sampai 14. Di sini Buya Hamka menyebutkan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama. Tapi ada penemuan terbaru sejarawan Muslim bahwa kerajaan atau kesultanan pertama di Indonesia itu bukan Samudra Pasai, tapi ada sebelumnya ada Perlak gitu, ada Perlak. Nah itu memang sejarah itu memang menarik, ketika ada data baru maka akan terus didiskusikan, terus berkembang ilmu sejarah itu. Yang penting ada data yang bisa dibuktikan. Selanjutnya silakan slide-nya bisa dilanjutkan. Kita ke kerajaan Islam Malaka di slide-nya. Nah, kita lewat saja yang Malaka. Intinya ini nama-nama rajanya. Kita lanjut ke persediaan menyambut Islam di tanah Jawa. Nah, ini teman-teman. Mungkin kita sering mendengar ya nama dari Wali Songo, siapakah beliau. Memang ini menarik. Teman-teman bisa merujuk salah satu referensi yang akurat hasil penelitian itu adalah buku Mengislamkan Tanah Jawa karya Pak Wiji Saksono. Itu adalah diambil dari skripsi. Nah, Pak Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dosen sejarah di Unpad, mengatakan itu skripsi kualitas disertasi. Karena Pak Wiji Saksono itu mengeluarkan hartanya sampai beliau membuka arsip-arsip di Belanda gitu ya. Kemudian ke Italia. Jadi ada beberapa naskah seperti Propak Ferrara ya, itu adalah notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada naskah Pan Bonang, itu adalah musyawarah para Wali Songo saat itu untuk membicarakan paham-paham yang menyimpang. Itu ada, itu sumber utamanya. Nah, teman-teman bisa merujuk buku Mengislamkan Tanah Jawa karya Pak Wiji Saksono, skripsi kualitas disertasi. Jadi Pak Wiji Saksono itu skripsi tapi beliau bisa bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Jadi luar biasa budaya ilmu mahasiswa saat itu. Kita masih di persediaan menyambut Islam di tanah Jawa di slide-nya. Lanjut ke bawah. Nah, sebetulnya Wali Songo itu ada berapa sih? Nah, ini yang menarik ya. Hasil penelusuran, saya waktu itu ke Demak, berdiskusi juga, ada museum di Demak ya, meskipun jejak-jejaknya sudah sedikit ya di Museum Demak itu, karena ada polemik saat itu, ada fitnah di Kesultanan Demak, jadi sedikit datanya. Wali Songo ini teman-teman, sebetulnya istilah Wali Songo itu baru ada itu setelah justru ketika masa Sultan Agung Hanyakrokusumo, Kesultanan Mataram Islam, itu beliau, jadi masa itu ada penulisan serat wali sana. Jadi bukan Songo, serat wali sana. Nah ini istilah sana ini baru dibedah. Nah, jadi Wali Songo itu sebetulnya ada 6 angkatan. Setiap angkatan itu ada 9. Ketika dari angkatan pertama itu wafat, maka diganti ya menjadi 9 lagi gitu. Nah itu.
Nah, angkatan pertama Wali Songo itu semuanya dari luar Nusantara. Salah satunya yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, atau dikenal dengan Maulana Maghribi atau Jumadil Kubro. Beliau datang ke Nusantara gitu ya, abad ke-15 awal. Beliau dari mana? Nah, literatur sebelumnya itu menyatakan beliau itu dari Mesir, beliau dari Turki. Namun, yang terbaru, bagaimana yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Uzbekistan ya di Indonesia, bahwa Maulana Malik Ibrahim itu asalnya dari Azerbaijan. Nah, di mana Azerbaijan? Nanti bisa cek di peta jauh gitu. Cuma beliau belajar di Mesir, mendengar laporan Ibnu Batutah berkunjung berkelana dari negeri Timur Jauh, bahwa di daerah negeri Timur Jauh atau Nusantara saat ini masih banyak orang yang belum memeluk Islam. Akhirnya dengan tekad baja, Maulana Malik Ibrahim mengarungi lautan hingga sampailah ke daerah Gresik pertama itu. Apa yang dilakukan beliau pertama? Apakah beliau menanamkan tauhid atau sholat? Ternyata bukan. Beliau itu saat itu tanah Jawa setelah selesai perang Paragreg Kerajaan Majapahit. Maka yang beliau bangun saat itu ketika pangan Pulau Jawa saat itu rusak. Nah, karena ada perang saudara ya. Yang beliau yang dibangun itu pertama adalah membangun bendungan untuk membuat apa? Konsep sawah kotak-kotak. Nah, itu beliau pelajari dari mana? Dari Mesir, konsep Sungai Nil. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi inilah luar biasanya kepemimpinan dakwah Islam di Nusantara. Ini singkat saja, teman-teman. Kemudian ada Raden Rahmat Sunan Ngampel, kemudian atau Sunan Ampel yang makamnya ada di Surabaya. Ada Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, ada Masih Maunat Sunan Derajat, ada Maulana Ainul Yakin Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, ini Sunan Giri ini kata Tommy Pires bagaikan paus, fungsinya bagaikan paus di Eropa. Maksudnya apa? Jadi paus itu kan melegitimasi raja-raja ya Eropa saat itu. Nah, Sunan Giri itu melegitimasi sultan-sultan di Nusantara. Jadi belum sah menjadi sultan kalau belum dilegitimasi oleh Sunan Giri. Nah, itu maksudnya. Jadi Sunan Giri itu punya santri, putra mahkota, Ternate, Makassar, itu belajar ke Giri. Jadi saat itu dakwah di Nusantara di Giri pusatnya. Kemudian ada Muhammad Said, Joko Said Sunan Kalijaga. Nah, ini yang dikenal di masyarakat Jawa ini. Kemudian Syekh Jafar Shodiq, Sunan Kudus. Sunan Kudus ini berasal dari Baitul Maqdis, Palestina. Beliau berdakwah di daerah Kudus. Beliau membangun Masjidil Aqsa Menara Kudus ya. Itu karena kerinduan beliau ke kampung halaman. Jadi Syekh Jafar Shodiq, Sunan Kudus itu bukan orang Nusantara, tapi dari Palestina. Dan beliau ini panglima perang Kesultanan Demak, ikut menggempur Portugis di Malaka bersama putra mahkota Pati Yunus yang kedua. Sultan Demak yang kedua dan Pati Yunus itu qadarullah syahid di Malaka, di Laut Malaka saat itu. Kemudian ada Sunan Muria. Ini makamnya di Muria ya, di daerah Jepara kalau tidak salah. Nah, saat itu Pulau Jawa saat itu, sebagaimana di bukunya Trilogi Wali Songo karya Pak Rahman Abdullah, itu Jepara dengan Jawa itu terpisah oleh selat. Saat itu ya, abad ke-15 itu terpisah. Nah, kalau sekarang kan nyambung tuh. Nah, kalau dulu itu terpisah, teman-teman. Maka ketika saya diskusi dengan penulis yang sedang menulisnya tentang Demak, di manakah kapal-kapal kerajaan Ratu Kalinyamat yang dikenal 2 kali mengirim kapal perangnya ke Portugis. Nah, itu kan sekarang nggak ada tuh. Bisa jadi di selat itu tuh terpendam kapal-kapal pasukannya Ratu Kalinyamat. Itu terkenal Ratu Kalinyamat itu berdasarkan laporan Portugis juga. Kemudian ada yang terakhir Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Siapa beliau? Sunan Gunung Jati ini adalah putra dari Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang ini adalah putra dari Prabu Siliwangi yang menikahi Nyai Subang Larang. Nah, Nyai Subang Larang ini adalah santrinya Syekh Kuro, punya anak ya 3 orang. Raden Walang Sungsang, Nyai Rara Santang, dan Sunan Rahmat. Nah, Nyai Rara Santang dan Raden Walang Sungsang ini belajar ke Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Kemudian 2 orang ini, adik kakak Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang itu pergi ke Mekah berhaji. Kemudian Nyai Rara Santang ini dinikahi oleh salah seorang raja Mesir. Akhirnya punya anak 2 orang. Salah satunya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini sumbernya bisa banyak ya. Salah satunya ada disertasi Pak Prof. Dadan Wildan tentang Sunan Gunung Jati. Ada juga yang babad-babad Carita Purwaka Carubanagari dari Cirebon dan beberapa babad-babad yang lain khususnya di Tatar Sunda. Nah, itu tentang Sunan Gunung Jati. Nah, ada juga yang menarik kisah tentang Syekh Siti Jenar dan wali-wali yang lain. Nah, ini kita bahas. Nah, 9 wali ini yang dikenal di Tanah Jawa ini beda angkatan, teman-teman. Tidak sezaman. Tapi kenapa kok yang terkenalnya ini gitu ya? Nah, itu ada bahasan khusus.
Nah, kita lewat saja lanjut. Nah, Buya Hamka melanjutkan. Buya Hamka itu menulis ini. Nah, sekarang abad ke-16, kerajaan-kerajaan Islam, Buya Hamka menulisnya kerajaan ya. Kalau saya lebih ininya ke kesultanan-kesultanan. Di Jawa ini ada giri pemerintahan ulama. Nah, di giri ini saat itu Dewan Wali Songo, suksesi kepemimpinan yang saat itu berdirilah kerajaan Islam pertama, yaitu Kesultanan Demak. Yang pertama itulah pemimpin pertama, sultan pertama itu Raden Patah, Pangeran Jinbun 1516. Siapa beliau? Beliau putranya Brawijaya, yaitu dari kerajaan Majapahit. Nah, ini nanti ada kisah yang menarik ya, sekarang memang lagi ramai bahwa katanya Islam datang ke Nusantara itu justru menghancurkan peradaban di Nusantara. Katanya Majapahit itu adalah jayanya Nusantara itu masa Majapahit. Namun nanti kita lihat bagaimana sejarah, data-data terbaru sejarah, apakah Majapahit itu memang menguasai seluruh Nusantara gitu ya. Nah, padahal kalau kita berdiskusi dengan sejarawan-sejarawan di Pajajaran, Majapahit itu tidak pernah menguasai Pajajaran. Saat itu Pajajaran masih berdaulat resmi gitu, tidak tunduk kepada Majapahit. Nah, jadi Kesultanan Demak itu tidak mengkudeta Majapahit. Ini yang perlu diluruskan karena Majapahit saat itu ada konflik internal. Ayahnya Raden Patah, jadi ketika itu Raden Patah mau menyerang Majapahit, itu di stop dulu sama Wali Songo. Jangan dulu nyerang. Karena apa? Khawatir nanti anak ini durhaka kepada ayahnya. Akhirnya tidak. Akhirnya ayahnya Raden Patah ini, Brawijaya ini dikudeta. Ada yang mengkudeta. Kemudian Majapahit dikudeta, dan ada lagi dikudeta lagi. Nah itu ya. Nah Raden Patah itu, Demak itu menyerang yang mengkudetanya ayahnya Raden Patah. Jadi tidak ada Raden Patah ini menyerang ayahnya, tidak ada. Dan itu terjadi juga di teorinya Tatar Sunda bahwa Kean Santang, putranya dari Prabu Siliwangi, itu katanya mengejar-ngejar Prabu Siliwangi harus masuk Islam sehingga Prabu Siliwangi itu menghilang. Nah itu terkenal tuh di Tatar Sunda. Teman-teman di sini yang orang Tatar Sunda pasti tahu. Padahal nggak ada sebetulnya. Itu apa? Kesannya sama loh teman-teman. Apa? Islam itu ketika seorang anak masuk Islam memaksa ayahnya untuk masuk Islam sehingga kesannya apa? Coba nanti Islam itu durhaka gitu. Nah, padahal itu tidak ada. Itu teori-teori dari mana? Itu dari kolonial gitu. Kemudian yang kedua Pangeran Sabranglor, Sultan Demak kedua atau Patiunus. Nah, itu menyerang Portugis. Kemudian yang ketiga Sultan Trenggono. Nah, setelah itu ada kemelut politik di Demak. Teman-teman bisa membaca bukunya Trilogi Wali Songo Pak Rahmat Abdullah. Itu menarik. Kemudian dari Demak, ini peta dalam ilmu geopolitik dan geostrategis itu kita lihat situasi saat itu. Demak itu di pesisir, Cirebon di pesisir, dan Banten juga di pesisir. Kita akan bedakan dalam konteks sekarang sosiologi saat ini juga, ketika kerajaan atau kesultanan masuk ke pedalaman. Saat itu kan jalur transportasi itu di utara Jawa ya, karena belum ada pesawat gitu. Saat itu masih laut. Nah, ketika masuk ke Pajang, Adiwijaya saat itu, nah mulai itu ke pedalaman tuh Islam itu. Sedangkan di pedalaman masih Hindu-Buddha. Nah, Pajang nggak lama, dari Pajang itu lanjut ke Kesultanan Mataram Islam. Nah, bisa dilanjut teman-teman ke bawah. Nah, ini di Kesultanan Mataram Islam ini menarik. Mulailah di sini ada upaya mengharmonikan Islam dan kebudayaan. Nah, leluhur Raja-Raja Mataram itu ke Gede Pamanahan. Kemudian saat itu pendiri Kesultanan Mataram Islam itu ada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ini diambil dari Sultan Gozi ya, cuma di bahasa Jawa kan. Jadi Panembahan Senopati, pembangun Kesultanan Mataram Islam 1586 sampai 1601. Kemudian kedua, Sultan kedua itu Panembahan Hanyakrowati 1601 sampai 1613. Dan yang ketiga Raja Jawa yang besar ya, dikenal Sultan Raden Mas Rangsang nama kecilnya, berganti beberapa nama, Susuhunan, Hanyakrokusumo, kemudian Panembahan Hanyakrokusumo, hingga akhirnya beliau mendapat gelar Sultan Agung Hanyakrokusumo pada tahun 1641 dari Sultan Turki Utsmani melalui Syarif Mekah. Nah, ini yang menguasai seluruh tanah Jawa saat itu, kecuali Banten dan Batavia. Nah, itu. Nah, disinilah masa Sultan Agung ada puncak Islamisasi Tatar Jawa lah, tanah Jawa. Masa Sultan Agung saat itu. Kemudian, nah kita sedikit beralih ke arah barat Jawa, ada Banten dan Cirebon. Kemudian Cirebon dulu ya, Sunan Gunung Jati. Saat itu Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian ke tengah ada Fathahilah yang membebaskan Sunda Kelapa. Kemudian ke Banten itu ada putranya Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Kemudian dituliskan oleh Maulana Yusuf. Nah, di sini Maulana Yusuf lah yang menyerang Pakuan Pajajaran.
ya di Bogor pusatnya saat itu. Kemudian Maulana Muhammad Sultan Banten juga. Nah, ini dimasukkan oleh Buya Hamka. Berarti luar biasa Buya Hamka itu menguasai sumber-sumber seperti ini. Padahal ini sulit itu bagi anak-anak milenial, anak muda sekarang membahas seperti ini tidak banyak. Karena apa? Bercampur dengan fiksi. Jadi kita harus memisahkan fiksi dan fakta ketika mempelajari babat-babat. Nah, kemudian selanjutnya di Kerajaan Islam Aceh. Di sini Aceh juga luar biasa, salah satu negeri di Nusantara yang lihat perlawanannya melawan penjajah juga sangat hebat. Saya diskusi dengan orang-orang Aceh itu luar biasa mereka, dan Aceh ini punya kedekatan juga dengan Tatar Sunda dalam sejarahnya. Salah satunya Cut Nyadin itu dimuliakan lah sama orang Sumedang Larang. Beliau diasingkannya itu ke Sumedang Larang, dimuliakan, disimpan di samping Masjid Agung Sumedang. Kemudian kita lewat saja, lanjut ke Kerajaan Johor. Kemudian kita juga lewat juga untuk Johor. Nah, kemudian perkembangan agama Islam di Maluku, negeri cengkeh yang utama. Buya Hamka menuliskan di bab 4 ini, di bukunya ini, tentang Zainal Abidin Sultan Ternate, Jamaluddin Sultan Tidore, negeri Pulau-Pulau, dan yang terkenal kisah Sultan Khairun dari Ternate. Beliau ini adalah Sultan, diundang ke benteng Portugis untuk ya diskusi, musyawarah, ternyata dibunuh. Kemudian anaknya Ba'abullah membawa jasad ayahnya, sehingga Ba'abullah, Sultan Ba'abullah berjanji ya, itu akan mengerahkan segala upaya untuk menyerang, mengusir Portugis, sehingga terjadilah Portugis itu lari atau terusir dari tanah Ternate atau Maluku dengan yang terkenal dengan perang soya-soyanya itu Sultan Ba'abullah. Karena memang Portugis itu salah satu dulunya ke Maluku, ya, itu banyak rempah-rempah di sana. Kemudian lanjut juga berjuang melawan penjajah Belanda dan Inggris abad ke-17. Ada Cengkeh ya, terkenal pesan pertamanya, jadi terkenal saat itu. VOC 1602 ini mulai VOC datang. Lanjut saja. Kemudian Banten. Nah, ini Banten kerajaan yang mula-mula menghadapi siasat Belanda. Di suasana di Banten saat itu, ada buku karya Pak Mukti Ali PhD, beliau sejarawan Banten, itu banyak menulis buku tentang Banten. Teman-teman yang ingin mengkaji Banten bisa datangi Pak Mukti Ali. Beliau banyak riset ya tentang Banten. Jadi Banten itu dulu Kesultanan Banten itu sultan yang besar, teman-teman. Bahkan Banten itu di daerah Eropa ya sudah punya kedutaan. Nah, kemudian di sini jelaskan Buya Hamka, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Wijaya sama persaingan Banten dengan Jakarta. Nah, tapi belum disebutkan di sini tentang Sultan Hasanuddin ya. Nah, lanjut saja. Nah, di sini Buya Hamka menarik juga di pahlawan abad-abad ke-17 memasukkan di jilid keempat tentang perlawanan. Ya, leluhur-leluhur kita, pendahulu kita di Nusantara ini. Ada namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram Islam. Beliau punya amal jihad yang tidak akan dilupakan oleh semesta. Tahun 1628 sampai 1629. Sultan Agung mengerahkan seluruh pasukan di Mataram Islam menyerbu VOC di Batavia. Dapat dibayangkan, teman-teman. Mataram itu di mana? Di Jogja saat ini. Pertamanya titik nolnya di Kota Gede Mataram, kemudian berpindah ke Kartasura atau Jogja lah saat ini. Yang Mataram Islam ini pelajaran bagi kita semua, ya, menjadi 4 pecah. Karena apa? Disponsori oleh VOC. Siapa lagi ya? Dan itu terjadi di Cirebon. Jadi 4. Nah, Mataram Islam yang kita kenal saat ini itu ada Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kesunanan Surakarta Hadiningrat, kemudian Paku Alaman dan Mangkunegaran. Jadi 4. Nah, menyerbu VOC di Batavia ya lewat mana? Banyak tuh. Sehingga itu lumbung padinya itu di kawasan Jawa Barat sebelah utara. Kalau sekarang itu Karawang. Nah, makanya sekarang itu Karawang itu lumbung padi terbesar di Jawa Barat itu. Subang. Karena itulah jalan pasukannya Sultan Agung gitu. Nah, itu jadi jejak-jejaknya masih bisa kita temukan. Kalau di Jakarta itu Matraman. Di Jakarta Timur ya itu. Itu Matraman, masih ada juga jejaknya itu nasi wudu gitu. Ingkung ayam dan sambal gepleng. Itu jejak-jejak yang bisa kita temukan. Nah, itu tentang penyerangan, ada buku khusus juga penelitian tentang ini, ekspedisi Sultan Agung dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian Sultan Hasanuddin di Makassar melakukan perlawanan juga. Nah, kita harus diluruskan diksi ya teman-teman. Kita itu sudah hentikan membawa diksi pemberontakan bagi para pejuang kita. Diksi yang tepat itu perlawanan. Ya, kalau pemberontakan itu kesannya memberontak itu kurang baik. Jadi lebih enak itu adalah perlawanan. Sultan Hasanuddin. Saat itu saya berkunjung ke Makassar, berdiskusi dengan peneliti di sana. Bisa temui di museum
Museum Tombak Opu atau apa lupa saya. Di sana ada seorang peneliti juga, penjaga doktor tuh. Diskusi tentang Makassar, bagaimana berperang, POC, ya, melawan POC. Kemudian Syekh Yusuf Al-Makassar yang terkenal. Nah, itu menarik jika dipelajari, itu Kesultanan Makassar di sana, atau Kerajaan Guatalo. Kemudian ada Sultan Ageng Tirta Yasa Banten. Ini adalah cucunya dari Sultan Abdul Qadir. Nah, Sultan Abdul Qadir ini mendapat gelar Sultan juga dari Turki Utsmani melalui Syarif Mekah. Jadi Sultan Abdul Qadir mengirim 3 orang, ya, ke Mekah tahun 1636. Itu ada di bukunya Pak Mukti Ali. Jadi sedang mengusulkan salah satu orang pahlawan nasional, imamnya Kesultanan Banten, orang Sumedang. Nah, itu yang dikirim ke Mekah. Nah, pulangnya 1638. Nah, jadi Sultan Abdul Qadir itu dapat gelar Sultan Abdul Mafakhir, Abdul Qadir dari Turki melalui Syarif Mekah. Nah, makanya kenapa Sultan Agung 1641 mengirim juga. Nah, karena tidak mau kalah nih. Jadi, teman-teman, tanah Jawa itu dari dulu punya dua matahari kembar dalam konteks dakwah. Sebelah timur Kesultanan Mataram Islam, sebelah barat Kesultanan Banten. Nah, ini saling berpastabikul khairat dalam pandangan saya. Tapi dalam pandangan kolonial, POC, itu dua kesultanan ini saling berseteru. Nah, itu tergantung sudut pandang sebetulnya. Padahal tidak ada. Memang mungkin adalah berseteru gitu. Tapi nggak sampai sehebat, gimana gitu. Ya, bagaimana kita berpastabikul khairat gitu. Nah, gitu ya, dalam konteks dakwah. Nah, kemudian ada juga Trunojoyo dan Karaing Galesong ini melakukan perlawanan saat itu. Untung Surapati, Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam. Lanjut saja. Kemudian pahlawan-pahlawan abad ke-17. Nah, ini di Buya Hamka dituliskan juga di sini bahwa di Nusantara saat itu aturan Islam dijadikan pedoman masyarakat. Di Kesultanan Demak, kemudian Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, Banten, dan di Kesultanan Mataram Islam itu di Keraton Ngayogyakarta, itu di Masjid Gire Kauman, di depan itu ada serambi. Nah, itu di depan serambi itu adalah tempat pengadilan. Ya, pengadilan orang-orang, ada hudud jinayah. Apa undang-undangnya? Itu berasal dari kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah. Atau yang kita kenal dalam mazhab Syafi'i, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah. Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat saat itu. Kemudian dijelaskan juga Buya Hamka, ulama dan cerdik pandai di bukunya Kekuasaan Panglima Polim. Nah, lanjut saja. Ini kemudian Johor. Lanjut. Penutup. Nah, di sini di penutup bahwa Buya Hamka menuliskan sejarah umat Islam. Intinya di penutup ini Buya Hamka bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sudah dari abad 7 Masehi atau sejak awal pagi gitu. Dan dilalui selama abad ke-17 setelah pada permulaan abad ke-16 1911 Portugis datang menjajah, dan pada akhir abad itu 1506 Inggris dan Belanda datang gitu ya. Jadi sebetulnya Nusantara itu teman-teman yang menjajah itu ada 5 negara sebetulnya. Pertama Portugis, Belanda, kemudian ada saat itu kan Belanda kalah perang tuh. Kemudian ada Inggris, ada Prancis, dan kelima Jepang. Jadi ada 5 sebetulnya yang pernah menjajah di Nusantara ini. Lanjut, kita singkat saja. Lanjut lagi. Kita lanjut ke kesimpulan ini, kesimpulannya teman-teman. Nah, di dalam buku ini, ya ini menarik teman-teman kalau mau belajar, kalau untuk pemula ya meskipun berat memang banyak, tapi ini cukup lengkap gitu buku Buya Hamka ini. Nah, saya disimpulkan berdasarkan buku Buya Hamka dan beberapa buku-buku yang lain, kemudian diskusi-diskusi dengan sejarawan. Salah satunya saya sedang coba mengkaji juga, sekarang ini sedang bergeliat sejarah diambil ke novel. Satunya novel Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, ya, karya Ustaz Salim Abdillah. Saya sedang coba mempelajari. Di Tatar Sunda juga banyak penulis-penulis mengangkat ulama-ulama diangkat novel. Ini sedang luar biasa. Supaya apa? Anak milenial senang baca sejarah gitu. Kalau novel itu bisa baca sejarah. Nah, di sini saya ambil gelombang dakwah Islam di Nusantara. Saya ambil referensi utama ini dari tausiahnya dari Ustaz Salim Abdillah, hasil riset beliau, bahwa gelombang dakwah Islam di Nusantara ini ada 7. Yang pertama masa baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, kemudian datang Islam ke Nusantara, di sini negeri Arab, ya, teori Buya Hamka, pendapat lain Gujarat, Persia, dan Cina. Ini intinya saling melengkapi teman-teman, saling melengkapi. Lanjut, gelombang dakwah Islam pertama itu ada korespondensi Sri Indrawarman, ini raja pertama di Nusantara yang masuk Islam, hidup 724 Masehi. Mengirim surat kepada Khalifah Muawiyah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berkorespondensi meminta
para dai dikirimkan ke Sriwijaya ya saat itu. Itu bukti-bukti suratnya ada, hasil penelitiannya juga sudah ada, itu bisa dibuktikan. Kemudian gelombang dakwah Islam kedua, saat itu di Baghdad banyak aliran yang menghina Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghina para sahabat. Akhirnya Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke timur. Jadi ada namanya Imam Ahmad bin Isal Muhajir. Ini hijrah ke Hadramaut, punya keturunan ya. Ahmad bin Isal Muhajir ini karena Hadramaut saat itu sumber daya alamnya tidak mampu menampung keturunan Ahmad bin Isal Muhajir, hijrah lagi keturunannya hingga ke timur, terus hijrah ke timur, ke Kamboja ya. Kemudian hingga ke Nusantara. Nah, ini yang dikenal dengan Ba'alawi ini. Keturunan Ahmad bin Isal Muhajir ini, atau yang kita kenal kalau di Nusantara itu habaib gitu ya. Nah, itulah merujuk semua nasabnya itu sampai nasab Wali Songo. Kenapa dikatakan keturunan Rasulullah SAW? Mentok atau muaranya itu pasti akan ke Ahmad bin Isal Muhajir. Sumbernya itu bisa dikatakan teman-teman ringkasan Wali Songo karya Ki Haji Abdullah bin Nuh. Beliau adalah seorang ulama besar ya di Nusantara, di Indonesia saat itu. Sastrawan, dosen juga sastra di Universitas Indonesia. Salah satu pendiri juga penggagas Universitas Islam Indonesia, Ki Haji Abdullah bin Nuh. Banyak karyanya. Beliau asal Cianjur, pesantrennya di Al-Ghazali di Bogor. Nanti karyanya bisa dipelajari. Jadi tidak lengkap kita ngambil jurusan bahasa Arab kalau tidak kenal Ki Haji Abdullah bin Nuh. Itu diapresiasi di Mesir juga beliau. Kemudian gelombang dakwah Islam ketiga, pendirian kerajaan Islam di Nusantara. Coroknya jihad, karena perang salib saat itu berefek juga ke Nusantara. Nah, saat itu dakwah masa Kekhalifahan Abbasiyah Utsmaniyah. Nah, saat itu Utsmani ketika tadi disinggung di awal, Al-Fatih menutup pasar, penjajahan datang, karena ditutup itu rempah-rempah, maka datanglah penjajahan bangsa Portugis. Misi penyebaran agama Portugis itu adalah dari agama Katolik ya. Itu ada tuh gereja bekasnya di Malaka, di atas bukit. Itu gereja Katolik. Ketika Belanda datang jadi Protestan, jadi gereja Protestan. Maluku dan Portugis, kemenangan melawan Portugis itu Portugis digempur. Jadi luar biasa pendahulu kita. Ketika Portugis datang ke Malaka, Demak tidak diam, Cirebon tidak diam, Aceh tidak diam, berkoalisi menggempur Portugis supaya terusir dari Nusantara ini. Itu luar biasa, luar biasa. Untuk siapa mereka melakukan itu semua? Ya untuk kita. Karena mereka tidak akan mengalami. Jadi begitu perhatiannya pendahulu kita supaya kita merasakan nikmat yang paling berharga bagi hidup, iman dan Islam. Lanjut. Kemudian gelombang dakwah Islam keempat. Di sini masa kedatangan tim dakwah Wali Songo. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Maulana Malik Ibrahim tiba tahun 1404 dan wafat di Gresik 1419. Di slide-nya lanjut aja teman-teman. Kemudian gelombang dakwah Islam kelima, berdirinya kesultanan di Nusantara. Ini menarik. Kedatangan penjajah bangsa Belanda, kedatangan penjajah Belanda, berdiri POC, kebangkrutan POC, usaha pembodohan Belanda terhadap bangsa Indonesia, peran pesantren dalam melawan penjajahan misi penyebaran agama Kristen. Kemudian lanjut, perlawanan Sultan di Nusantara, Sultan Agung, ini tidak akan dilupakan oleh semesta. Penyerangan Batavia ini, karena Sultan Agung lah yang melawan pertama di tanah Jawa. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hartanusun, Perang Palembang, Sultan Badarudin II, sampai Raja-Raja Palembang diasingkan ke Maluku. Kemudian Perang Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830, yang membangkrutkan penjajahan Belanda ya sampai 20 juta golden, dan Pangeran Diponegoro itu diasingkan ke Makassar. Kemudian Perang Paderi, Tuanku Imam Bonjol yang awalnya itu dengan kaum adat tapi berkoalisi akhirnya melawan Belanda ya, yang nanti akan ada adu domba tuh, Sentot Alibasa, panglima tertinggi di Ponorogo itu dikirim ke Sumatera Barat mau diadu dengan Imam Bonjol. Tapi ternyata pas berhadapan sama-sama takbir, sama-sama pakai gamis, akhirnya berkoalisi lah. Tapi ketahuan Belanda akhirnya Sentot Alibasa ya itu diasingkan ke Bengkulu dan makamnya ada di Bengkulu. Ini seorang orang Eropa mengenalnya beliau itu Napoleon Bonaparte van Java gitu. Jadi usia muda kurang lebih 18 atau 17 tahun beliau pangkat naik menjadi alibasah gitu ya. Awalnya kan dia itu pangkatnya Dullah, tapi jadi pangkat tertinggi di usianya yang sangat muda. Kemudian Perang Banjar, Pangeran Antasari. Saat itu saya berkesempatan juga ke Napaktilas di Antasari di Banjarmasin, dan Pangeran Hidayatullah. Nah, Pangeran Hidayatullah ini diasingkan ke Cianjur sampai kurang lebih beliau tidak kembali lagi ke kampung halaman 40 tahun kalau tidak salah ya. Ini luar biasa ya, ternyata sultan-sultan ini. Jadi merelakan kebahagiaan pribadinya untuk perjuangan. Kemudian ada Kesultanan Aceh, Sisingamangaraja dan Perang Batak. Kemudian ini terakhir gelombang dakwah Islam ke
ke-6, masa kebangkitan nasional, ketika pasca perang Diponegoro saat itu. Nah, itu muaranya di sana, teman-teman. Di Diponegoro itu kan mulailah di sana ada politik etis. Kemudian kan Belanda bangkrut tuh. Kemudian ada tanam paksa. Inilah yang membuat bumi Priangan tersiksa dengan tanaman kopi gitu ya. Menderita orang-orang Priangan itu. Efek dari perang Diponegoro, karena teman-teman banyak tuh di Priangan kopi gitu ya. Kalau teman-teman main ke Priangan, kita Tatar Sunda, coba ngobrol dengan masyarakat, pasti suka bilang, ayo ngopi gitu ya. Ayo ngopi-ngopi. Padahal kopinya kadang nggak ada. Saking apa? Banyaknya kopi saat itu di Priangan. Tapi kita main ke Jawa, itu kalau kita makan, apapun pasti disediakan teh manis. Saking banyaknya gula di tanah Jawa. Itu saat itu. Nah, ketika perang Diponegoro, perlawanan itu ya mulai dari rakyat. Laskar Diponegoro menyebar ke seluruh daerah-daerah, membangun pesantren dengan menanam ciri pohon sawo di pesantren-pesantren di masjid-masjid. Jadi teman-teman di sini jika ada orang Jogja atau orang Jawa, silahkan cek rumah-rumah mbahnya, rumah pesantrennya, ada nggak pohon sawo, sawo kecik atau sawo jajar, itu adalah Laskar Diponegoro. Nah, itu jadi mulai dari pesantren-pesantren. Nah, itu kebangkitan nasional, perjuangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, ini pahlawan Islam yang utama, Raja Jawa tanpa mahkota. Kemudian ada Ki Ahmad Dahlan, Jogja, Ki Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Sadikusumo, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Buya Hamka, yang sedang kita bahas karyanya, Kasman Singodimejo, HM Rasidi, dan Wahid Hasim. Ini tokoh-tokoh hebat gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau membaca jejaring ulama Pangeran Diponegoro, sudah ada bukunya juga, itu bisa dipelajari. Jadi akan terpetakan tuh. Jadi Diponegoro itu belum selesai perang. Jadi Diponegoro itu tidak kalah, teman-teman. Tapi ditangkap, diperangkap di Keresiden Kedu. Nah, kalau sekarang itu Magelang. Nah, itu ciri khas Belanda itu mengganti nama-nama ya supaya kita hilang jejak gitu. Dulu itu namanya Keresiden Kedu. Tanggal 2 Syawal, saat itu kan Diponegoro itu niatnya itu mau silaturahim, bukan runding, tapi malah diperangkap. Nah, itu teman-teman. Jadi bangsa pendahulu kita itu orang hebat, tidak kalah dalam perang itu ya. Cut Nyaden itu nggak kalah. Beliau itu dihianati, ditangkap gitu. Itu seperti itu. Kiai Mojo juga sama, diasingkan ke Manado. Nah, itu harus pelurusan narasi kita itu harus bangga gitu dengan pendahulu-pendahulu kita di Nusantara itu orang hebat. Gitu. Nah, lanjut. Kemudian pejuang muslimah di Nusantara, apakah ada? Ada banyak. Gitu. Ada Ratu Ageng Tegarejo. Siapa beliau? Beliau adalah buyutnya Pangeran Diponegoro, istri Sultan Mangkubumi, Pangeran Sultan Hamengkubuwono I, yang berjihad kurang lebih 9 tahun ya dalam perang saat itu, perang Giyanti ya. Kemudian lahirlah perjanjian Giyanti. Nah, di sanalah pecahnya Surakarta dan Jogja. Mataram Islam pecah. Nah, ini Ratu Ageng ini luar biasa. Mendidik Diponegoro dengan nah, maka ditemukan kemarin tuh Inggris mengembalikan PDF scanan. Ada salah satunya itu Serat Amir Hamzah. Itu adalah tentang biografi pahlawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dapat dipastikan, juga kuat. Diponegoro kenapa kuat bertahan berjuang 5 tahun itu bisa jadi dibacakan terus biografi Hamzah bin Abdul Muthalib oleh neneknya ya, Ratu Ageng Tegarejo, oleh buyutnya ini. Nah, ini luar biasa juga. Kemudian Cut Nyadin ya, yang makamnya ada di Sumedang. Kemudian Cut Mutia, ini makamnya ada di tengah hutan beliau. Ada Malahayati, Rohana Kudus, Rahma Al-Yunusiyah, Rasunasai, dan yang lain-lain. Nah, hingga akhirnya gelombang dakwah Islam ke-7 itu ada pasca kemerdekaan atau berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan diiringi dengan keinginan luhur, itulah dakwah generasi kita saat ini. Kita merasakan apa yang dilakukan perjuangkan generasi dulu. Maka kesimpulannya teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan dari buku Sejarah Umat Islam ini, jadi ada maksud Buya Hamka menulis buku itu. Tidak serta para penulis di masa lalu itu pasti ada maksud, karena tulisan ini abadi ya. Tulisan ini abadi. Teman-teman mungkin yang senang baca tulisan Pram itu kan menulis untuk keabadian, kata Pram. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong dengan keinginan luhur, kita harus ada pelurusan narasi bahwa bangsa kita tidak dijajah 350 tahun. Tetapi bangsa kita 350 tahun berjihad fisabilillah melawan penjajahan. Karena beda teman-teman, kalau dijajah dengan berjihad, dijajah itu Amerika. Itu sebelum datang Eropa, suku natifnya itu dikatakan kurang lebih ada 100 sampai 110 juta. Tapi ketika datang penjajahan, habis suku natifnya. Kemudian Australia sama, aborigin. Datang orang Eropa, penjajahan, habis. Bahkan sekarang dikonservasi. Tapi kenapa Nusantara masih mayoritas Muslim gitu ya? Itu karena ada din Islam. Karena di din Islam ini ada satu sistem keyakinan yang memerintahkan bahkan mengapresiasi seseorang itu untuk berjuang. Itu jadi fisabilillah. Maka kita bersyukur.
Kita banyak berhutang budi kepada para pendahulu kita, sultan-sultan di Nusantara, para pejuang, para mujahid, para ulama yang mempertahankan Islam ini. Coba kalau tidak, kita bisa habis juga nih natif di suku-suku asli di Nusantara. Dan konsekuensinya apa coba? Jika tidak berjuang saja. Wallahu alam, bisa saja kita tidak merasakan nikmat iman dan Islam. Dan ini luar biasa. Konsekuensinya jika kita tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, apa coba di masa depan, di akhiratnya? Kan bisa neraka gitu, nauzubillah kan, seperti itu kalau tidak beriman. Nah, maka sudah saatnya kita selaku generasi muda, ya, lintas komunitas, untuk membayar hutang budi ini kepada para pendahulu kita. Dengan cara apa? Dengan mengenalkan mereka, para ulama, pejuang, syuhada-syuhada Nusantara, kepada dunia dan generasi yang kita siapkan. Generasi anak cucu kita nanti, generasi saat ini. Maka inilah suatu ikhtiar yang dilakukan Subhanallah Indonesia, yang salah satu programnya kita akan mencoba melakukan ekspedisi 1000 jejak titik cahaya di Nusantara, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kita datangi Napaktilas untuk menyelamatkan jejak-jejak dan arsip-arsip yang memang perlu kita selamatkan, yang sekarang ini sudah hilang, ya, heritage sudah hilang, dibangun bangunan, kemudian bahkan makam-makam para ulama syuhada itu tidak kalah hebat dengan makam-makamnya orang-orang Belanda. Di Bandung, di Jakarta, di Surabaya itu ada teman-teman makam-makam orang Belanda itu begitu mewah gitu, tapi makam-makamnya para ulama itu luar biasa tidak diperhatikan gitu ya. Nah, itu paling yang dapat saya sampaikan dari awalan ini. Ini luar biasa, mungkin mohon maaf bila lebih, karena memang luar biasa, 600 lebih sebetulnya saya merangkum sulit. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi maklumat bagi teman-teman dan tidak berhenti di sini untuk terus membangun budaya ilmu dan literasi. Tapi insya Allah di sini teman-teman, di sini itu pastilah para peneliti bahkan lebih hebat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Tatang Hidayat yang telah memaparkan presentasi yang sangat luar biasa sekali. Sebetulnya yang barusan disampaikan itu sangat seru ya. Dan sebetulnya masih kurang, tapi berhubung waktu sudah cukup larut malam ya, kita mau percepat saja ke sesi-sesi berikutnya. Namun sebelum itu saya mau menanggapi sedikit bahwasanya kita itu sebagai bangsa Indonesia memiliki warisan sejarah yang agung sekali. Yakni kita itu selama 350 tahun itu tidak dijajah. Tapi sebaliknya kita selama 350 tahun berjihad fisabilillah. Karena berbeda halnya dengan suku-suku bangsa yang lain yang didatangi oleh Eropa seperti Aborigin dan juga suku Indian di Amerika. Datang bangsa Eropa, mereka habis semua. Tapi kita semua dari dulu sampai sekarang, walaupun gigih para penjajah itu mau menjajah Indonesia, umat Islam di Indonesia tetap mayoritas. Cuman masalahnya di antara generasi muda kita bisa dibilang kurang sekali perhatian mengenai hal penting ini. Padahal menguasai sejarah adalah tonggak awal atau satu ancang-ancang awal yang penting untuk lompat ke arah kemajuan sebuah peradaban. Saya jadi ingat ada salah seorang Yahudi yang masuk Islam yang bernama Leopold Weiss. Beliau berubah nama menjadi Muhammad Asad, berkomentar bahwasanya sampai kapanpun umat Islam itu tidak akan maju dan tidak akan recovery lah dari kondisi keterpurukannya sekarang selama umat Islam tidak kembali menelusuri lembaran-lembaran sejarah mereka yang sangat gemilang di dahulu kala. Tapi bukan berarti kita menyelami sejarah itu sebagai sebagai berhalusinasi atau romantisme, tapi untuk bisa menatap masa depan lebih cerah, lebih optimis. Ada yang menarik dari pemaparan dari narasumber barusan bahwasanya Islam itu sudah datang dari sejak zaman para sahabat Rasulullah.
yang mana ini menegaskan kepada kita bahwasanya Indonesia yang sekarang mayoritas Muslim ya itu bukan hasil kebetulan, tapi memang sudah disiapkan oleh para pendakwah sejak awal kemunculan Islam. Jadi bukan pekerjaan sia-sia atau pekerjaan sambilan dakwah Islam itu. Memang Islam itu sudah dipersiapkan sematang mungkin sehingga kita bisa membayangkan Indonesia yang dulu sama sekali tidak mengenal apa itu Allah, apa itu Rasulullah, dan juga Al-Quran. Bahkan Indonesia itu dulunya mayoritas beragama Hindu, Buddha, terus aliran kepercayaan tradisional yang lain, sekarang berubah menjadi semua Muslim itu kan, tanpa ada jalur kekerasan, tanpa ada seperti yang dicitrakan sekarang bahwa Islam itu tidak toleran. Baik, untuk sesi selanjutnya, apakah dari hadirin sekalian ada yang mau menanggapi mengenai pemaparan dari pembicara barusan? Saya beri kesempatan untuk 3 orang karena berhubung waktu sudah larut malam. Kita batasi untuk forum ini sekitar 30 menit ke depan untuk sampai ke penutupan. Baik, dari rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Dipersilahkan. Silakan untuk yang mau bertanya secara langsung, diperkenankan. Sepertinya ada yang bertanya di chat. Mungkin bisa dibacakan oleh moderator. Oke, baik. Ada ya ini di kolom chat. Kepada yang terhormat pembicara, izin bertanya. Suka dijelaskan, bahkan Islam telah ada di Indonesia ketika zaman Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Ada cerita bahwasanya telah sampai di Garut. Benarkah hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah di Sunda dengan sebutan Sang Hyang Tunggal. Sebentar. Apakah istilah tersebut menandakan ada nabi sebelum Nabi Muhammad di Sunda? Sehingga ketika Islam datang di Sunda, mereka menyambutnya karena merasa seperti ajaran nenek moyangnya terdahulu. Terus yang ketiga, pertanyaannya adalah, dalam buku sejarah suka disebutkan bahwa perjuangan Indonesia zaman kerajaan Islam selalu gagal karena tidak ada persatuan. Bersifat kedaerahan dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Apakah hal tersebut merupakan fitnah sejarah untuk mengkaburkan perjuangan Islam di Indonesia? Jadi Ustadz, ini singkat kata, saudara ini menanyakan mengenai ada beberapa mitos atau mungkin kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat Tatar Sunda bahwasanya Islam itu sudah sampai ke Sunda, bahkan ada yang mengatakan sudah ada kabar mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib di daerah Garut gitu kan. Saya kan pernah baca ya, soalnya ada yang mengisahkan Raden Kiang Santang dari Siliwangi itu merupakan pernah bertemu dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan pada saat itu sudah ada tradisi khitan gitu kan. Ini saya pernah baca
ada bantahannya dari Dr. Tiar Anwar Bahtiar, tapi kami juga mau mengetahui tanggapannya dari Ustadz Tetang. Silahkan, Ustadz. Baik, terima kasih moderator yang telah membacakan, dan terima kasih juga yang penanya. Menarik ya ini pertanyaannya, luar biasa nih, ada 3. Yang pertama berkaitan dengan Kian Santang. Memang di Tatar Sunda ada cerita tentang Kian Santang. Bahkan ini banyak cerita-cerita tulisan-tulisannya, kemudian bahkan difilmkan gitu ya. Sebetulnya Kian Santang yang dimaksud ini siapa sebetulnya? Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Salman Iskandar. Beliau ada editor buku Api Sejarah, muridnya Prof. Mansur, bahwa di Tatar Sunda ini sebetulnya kita ada 3 ya. Jadi gini teman-teman, yang belajar sejarah mungkin udah hal biasa. Dalam sejarah itu kita harus mengumpulkan sumber dulu ya. Ada sumber primer dan sekunder. Sumber primer itu di Tatar Sunda. Inilah bedanya Tatar Sunda dan Jawa. Jadi Jawa itu memang budaya tulis saat itu memang sudah inilah karena ada kesultanan ya, ada kerajaan, itu udah banyak gitu, udah terbiasa. Tapi di Tatar Sunda itu adalah tutur gitu, budaya lisan gitu, Banten, kemudian dan prasasti-prasasti di Batu. Nah, yang dimaksud jadi gini teman-teman. Ada 2 pendapat di Nusantara. Kerajaan pertama itu dari mana sih? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Salakanegara, daerah Banten. Ada yang mengatakan Kutai, Kartanegara. Nah, jadi peradaban itu dari Jawa itu berasal dari barat sebetulnya. Salakanegara, ya. Kemudian Tarumanagara abad ke-7, kemudian baru ke tengah gitu ya. Hingga nanti ke timur Majapahit. Nah, di Tatar Sunda ada 3 Kian Santang ini. Nah, kita harus bedakan. Yang pertama, ada namanya Rakyat Sancang, anak tunggal Prabu Wangi, penguasa kerajaan Tarumanegara. Ini hidup abad ke-7. Ya, abad ke-7. Nah, ini sebagaimana disampaikan juga dari referensi dari Galuh, ya. Itu ada Museum Galuh, Pak Rukyat Sudrajat di Ciamis. Itu dulu pernah diundang juga sama Sudan Rihlah. Jadi kita sering webinar, teman-teman kalau mau mengecek, silahkan cek YouTube Sudan Rihlah. Saya sudah ke 54 kali webinar bahas tentang sejarah peradaban Islam di daerah-daerah. Nah, itu dalam riwayat Galuh itu memang ada Rakyat Sancang. Nah, ini itu ada seorang raja. Nah, beliau ini dulu mendengar adanya ini bahasa itu adalah Sang Mesiah lah, Ratu Adil gitu. Ada orang penyelamat. Nah, akhirnya beliau berkelana sampailah ke dunia Arab. Nah, beliau ini akhirnya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saat itu karena perjalanan jauh ya, akhirnya tidak bertemu. Bertemulah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu dalam riwayat di Tatar Sunda ya. Dan riwayat Pak Salman Iskandar. Nah, Pak Salman Iskandar ini katanya mengutip dari Ki Agus Salim. Agus Salim ini mengutip juga gitu. Dari sumber yang lain gitu. Hingga nanti ujungnya ke Tarikh At-Tabari. Cuma saat itu saya menanyakan sumber, ingin lihat ya Tarikh At-Tabarinya apakah benar atau tidak. Nah, belum ketemu nih sumber. Ini mungkin jadi bahan pelajaran juga untuk menemukan jika benar nanti kaitannya dalam ilmu hadis, teman-teman. Saya saat itu berdiskusi dengan dosen hadis, katanya coba rihlah ilmiah itu jangan ke Arab saja katanya, coba di Garut katanya. Karena ada cerita ini, karena Rakyat Sancang ini bertemu Khalifah Ali, bahkan diriwayatkan itu ikut perang Siffin gitu. Nah, setelah perang Siffin pulanglah ke daerah Garut. Nah, jika memang ini benar, ini riwayat ya, apalagi bisa ditelusuri dalam ilmu hadis ya, berarti Tatar Sunda punya kibarut tabiin besar. Tapi memang ini datanya belum kuat gitu. Beda dengan di daerah Palembang. Nah, daerah Palembang itu bertemu dengan sahabat gitu. Nah, kalau di Tatar Sunda itu referensi ini masih diperdebatkan. Itu yang pertama, Rakyat Sancang hidup di abad 7 ya, Masehi. Karena di sejarah nanti ada historiografi. Nah, yang kedua ada Kian Santang. Nah, ini yang putra dari Prabu Siliwangi ini, ya, Kian Santang ini. Hidup abad ke-14, teman-teman. Antara 14 dan 15. Nah, yang putra Prabu Siliwangi ini katanya bertemu Baginda Ali juga katanya ya. Nah, Baginda Ali yang di mana yang dimaksud? Nah, nggak mungkin bertemu dengan Baginda Ali bin Abi Thalib yang khalifah karena beda zaman. Meskipun nanti dimistikan katanya Khalifah Ali bin Abi Thalib dihidupkan kembali. Nah, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nah, Baginda Ali saat itu dalam sejarawan mengatakan bertemu dengan Baginda apa? Aliuddin, Wali Songo angkatan pertama yang berasal dari Palestina saat itu. Nah, itu yang kuatnya itu. Jadi putra Prabu Siliwangi itu yang Kian Santang ini yang abad 14-15 bertemunya dengan Baginda Aliuddin ya, bukan Baginda Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga ada Ki Hian Santang. Ini yang dikenal dengan Prabu Borosmara yang makamnya ada di situ Panjalu yang di tengah tuh, di tengah pulau, yang Ciamis.
Makanya tuh di daerah Ciamis kan suka ada tuh pembersihan setiap mulu itu pedang Baginda Ali bin Abi Thalib katanya, yang Zulfikar. Nah ini perlu ditelusuri teman-teman, datanya itu harus kuat gitu. Nah jadi ada 3 di Tetar Sunda ya, ada Rakyat Sancang abad 7, ada Kian Santang, ada Ki Hian Santang. Memang ini data harus diverifikasi oleh para sejarawan juga mana kekuatannya yang benarnya. Jadi itu. Jadi yang beredar Kian Santang bertemu Baginda Ali bin Abi Thalib itu bukan Kian Santang putra Prabu Silang, karena historiografinya itu tidak mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya. Itu tentang Rakyat Sancang, Kian Santang dan Ki Hian Santang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa tadi teh? Pertanyaan kedua berkaitan dengan ada istilah di Sunda, oh iya, Sang Hyang Tunggal. Apakah menandakan ada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Saat saya melakukan napak tilas ke Ciayu Majakuning ya, melewati Sumedang saat itu. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Saya melewati Sumedang, saat itu bertemu dengan Kang Raden Asep Fadil dari Keraton Sumedang Larang. Di sana ada museum museum ini, Pangeran Disan Ulun. Saya berdiskusi menanyakan tentang Sunda. Gitu. Karena memang dari Pakuan Pajajaran setelah kalah digempur oleh Maulana Yusuf, Pakuan Pajajaran runtuh. Nah, mahkotanya itu diberikan ke Sumedang Larang. Maka berdirilah kerajaan Islam Sumedang Larang di Sumedang. Ya, nah di Sumedang ini melawan Belanda juga. Nah, kenapa kok sekarang Sumedang ini kesannya budaya gitu ya, lebih dimunculkan? Itu karena natif Belanda. Padahal Sumedang ini soleh gitu. Ya, pangeran santri, ya, punya anak Pangeran Disan Ulun. Pangeran Disan Ulun punya anak Pangeran Mekah. Kenapa disebut Pangeran Mekah? Karena wafatnya di Mekah. Itu orang-orang soleh, mujahid juga, melawan Belanda. Nah, berdiskusi apa yang dimaksud yang tunggal ini di Sunda. Jadi gini, orang Sunda itu dari dulu ya, memang menyembahnya itu satu Tuhan maksudnya. Maksud satu Tuhan ini, ya orang Sunda itu dari dulu gitu. Kenapa mudah masuk Islam itu, kenapa walinya satu, Sunan Gunung Jati? Karena sudah menyembah satu Tuhan. Cuma Tuhan yang dimaksud, Tuhan siapa di sini? Nah, itu yang diluruskan, perlu sedikit lagi ya. Nah, ketika datang Islam, oh ternyata hampir sama. Nah, akhirnya mudahlah orang Sunda ini masuk Islam. Maka Mang Endang Saifuddin Ansori, putranya dari Ki Haji Muhammad Isa Ansori, atau dikenal dengan Esa ya. Ini ada filosofis yang besar, Endang Saifuddin Ansori mengatakan Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Gitu. Itu seperti itu. Jadi orang Sunda aneh jika ada orang Sunda tidak Islam. Misalnya ada nama Asep, tapi tidak Islam, itu aneh bagi orang Sunda. Nah itu ya. Jadi bukan berarti ini teman-teman itu yang bertanya, bukan berarti ada Nabi gitu. Bukan berarti ada Nabi sebelum Nabi Muhammad di Sunda. Enggak. Jadi maksudnya itu. Jadi Sang Hyang Tunggal itu orang Sunda dari dulu ya. Karena orang Sunda itu budayanya di hutan-hutan, kuma gitu. Di hutan-hutan dan mudah. Dari dulu memang menyembahnya satu gitu, satu Tuhan. Jadi enggak 3, enggak 4, enggak 5. Enggak. Nah, ketika datang Islam sehingga mudah. Nah ini menarik juga tentang di Sunda ini kuma tradisinya. Kenapa kok di daerah Priangan di Sunda ini kok ada sawah gitu. Itu ketika terpengaruh oleh Kesultanan Mataram Islam. Jadi kalau ke Banten, orang Sunda asli dulu itu huma di hutan-hutan gerilya gitu. Nanam ini, pergi lagi ke gunung, pergi. Kenapa kok sekarang jadi sawah? Itu ketika Tatar Sunda, Sumedang Larang, kerajaan Islam Sumedang Larang dengan ikhlas dan ridho ya menggabungkan diri ke Kesultanan Mataram Islam. Nah, ini ada 2 pendapat di Tatar Sunda ini. Apakah Tatar Sunda dijajah Mataram? Nah, kalau saya berpendapat, saya mengikuti misalnya ada sejarawan peneliti dari Purwakarta, ada juga guru-guru saya sejarah, saya mengikuti berpendapat Tatar Sunda tidak pernah dijajah oleh Mataram Islam, tapi dengan ikhlas dan ridho menggabungkan diri ke Mataram Islam. Karena saat itu Sumedang Larang diapit oleh 3 kesultanan besar. Sebelah utara Cirebon, sebelah barat itu Banten, sebelah timur Kesultanan Mataram Islam. Nah, itu kan diapit tuh. Nah, akhirnya dengan ikhlas dan ridho, ya Pangeran Gempol saat itu ke Jogja, ke Mataram, akhirnya menggabungkan diri. Pangeran Gempol ini dari kerajaan Sumedang Larang, makamnya di Jogja. Jadi jelaslah di Tatar Sunda, mulai dari sebagian Sukabumi, Priangan, ya Cianjur, Bandung, ya Karawang, kemudian Priangan Timur, itu masuk Kesultanan Mataram Islam. Nah inilah sejarahnya. Kenapa di Priangan bahasa Sundanya lemas gitu katanya. Beda dengan Bogor dan Banten. Katanya kalau orang Banten ngobrol dengan Priangan, takut kasar gitu. Nah, karena memang bahasa Sunda asli dulu itu seperti itu. Dalam bahasa ya tidak ada kasar lembut sebetulnya, itu kesepakatan. Jadi kata orang Banten ya kalau bilang aing gitu ya itu biasa. Tapi kalau aing dibawa ke Tasik, ke Garut, Ciamis itu kasar. Karena apa? Nah, Priangan ini dulu bagian dari Mataram Islam yang terbawa oleh feodalisme Jawa. Ada ke orang atas ya, ke sebaya dan ke bawah, abdi gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman sejarahnya. Kenapa di Priangan ya, seperti itu. Nah, kemudian menarik juga, kami juga di Sudan Rilah mencoba, ini terinspirasi dari Hamka. Terinspirasi dari Hamka ini, saya itu
Hamka itu ada pesan tersirat dari karyanya. Apakah beliau itu mengkritik atau enggak gitu ya, seperti tenggelamnya kapal Panderwich, terusir ke tanah Delhi. Saya membaca novel-novel Hamka. Bahkan saya berani mengatakan tenggelamnya kapal Panderwich itu adalah kisah nyata sebetulnya teman-teman, dari Hamka sendiri. Nah, saya waktu itu verifikasi ke Pak Roni Tabroni, ya, beliau menulis buku Buya Hamka dari Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Jawa Barat, menanyakan seperti apa. Beliau langsung riset ke sumber. Jadi Hayati itu, ya, ada orangnya. Hamka itu ditolak sama Hayati itu karena cacar saat itu. Hingga Hamka itu sering berkelana tuh, Hamka itu waktu Bujang itu berkelana. Nah, apa indikasi dari tenggelamnya kapal Panderwich itu adalah nyata. Hamka itu adalah senang menulis. Zainuddin juga senang menulis dan berkelana juga ke Jawa. Itu seperti itu, teman. Dan banyak di karya-karya Buya Hamka itu mengkritik ya, mengkritik. Nah, disinilah saya ini 2 tahun sampai 3 tahun terakhir saya dari Tata Suna dan beberapa teman sering ke Jogja, sering ke Jawa, karena memang daerah saya dulu sejarahnya itu meleburnya ke Mataram Islam. Nah, saya sampaikan bertumbuh bahkan dihormati. Nah, ada kan kisah bahwa Jawa dan Sunda itu diadu-adu gitu ya. Ini 2 suku besar ya, tanpa mengurangi suku yang lain. Itu kan proyek Belanda juga penjajah supaya ini tidak bersatu gitu. Bahkan mohon maaf ya, ada sebagian di tanah Sunda ini misalnya ini orang Jawa, misalnya ada laki-laki kuliah ke Bandung, itu dipesan sama ibunya, hati-hati ya, jangan menikah dengan orang Sunda. Begitupun sebaliknya, orang Sunda laki-laki datang ke Jawa, kuliah di Jogja, itu pesannya, hati-hati jangan menikah dengan orang Jawa misalnya. Itu karena apa coba? Karena sejarah yang tidak ada sebetulnya dalam ajaran Islam. Cerita perang Bubat itu masih diperdebatkan ya. Perang Bubat itu ada yang iya atau enggak. Nah, di Sumedang kemarin pun gitu, teman-teman. Kirain saya bercanda, saya bertemu dengan teman. Ini terinspirasi dari Hamka. Hamka itu apakah mengkritik tradisi Sumatera Barat ya? Dia tahu nih tentang dunia roman misalnya, ketika teman-teman saya di Sumatera Barat katanya, kalau perempuan itu gitu. Makanya ada kisah Siti Nurbaya. Nah, di Tatar Sunda pun ada, teman-teman. Apa? Cirebon dan Sumedang. Nah, itu menarik itu waktu sejarah itu. Sampai orang Cirebon, orang Sumedang itu nggak boleh menikah. Nah, kenapa gitu alasannya saat itu? Nah, saya tanyakan, itu karena kisahnya Pangeran Gesan Ulun ya dengan Harisbaya. Nah, itu yang meneliti pasti tahu lah. Jadi Gesan Ulun Harisbaya belajar saat itu ke Demak ya. Kemudian pulang, Harisbaya dinikahi oleh Panembahan Ratu di Cirebon ya. Dan Gesan Ulun diundang. Akhirnya ketika pulang ya, rombongan dari Sumedang Larang, nah ada 2 pendapat. Pihak Cirebon mengatakan Harisbaya ini diculik lah oleh rombongan Gesan Ulun. Pihak Sumedang mengatakan enggak, justru Harisbaya yang ikut menyelinap ke rombongan Gesan Ulun. Hingga akhirnya mau berperang tuh Sumedang Larang sama Cirebon, tapi akhirnya tidak ya, didamaikan. Hingga apa hasilnya? Daerah Majalengka saat ini itu adalah hasil musyawarah ketika mau peperangan Sumedang dan Cirebon, itu Majalengka saat ini. Nah, itu apakah saat ini masih ada tradisi itu? Tanyakan sama orang Sumedang, Cirebon, masih ada di sebagian ya. Nah, saya itu bersama teman-teman ingin bukan mengkritik ya, ini tidak ada dalam ajaran Islam sebetulnya, ini kasihan gitu, beberapa teman saya juga gitu. Nah, itu ya teman-teman, berkaitan dengan kedua Siang Tunggal. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kerajaan Islam kok tidak bersatu. Memang dalam faktanya juga dulu itu sebetulnya kenapa kita lama dijajah itu sampai ada yang mengatakan sebenarnya nggak 350 tahun teman-teman, nggak sebetulnya. Jadi kalau kita mau lihat benar-benar dijajah itu, kalau mau lihat 1830 pasca Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, setelah itu baru tanam paksa politik etis. Sebelumnya itu berjihad. Bahkan Aceh itu kan terus berjihad sampai abad 20 awal ya, 1900 berapa gitu. Masih berjihad Aceh. Jadi tidak ada 350 tahun berjihad dijajah, nggak ada. Nah, kenapa saat itu kerajaan tidak bersatu? Ya itu salah satunya yang pertama, karena biasa ya kalau dalam kesultanan kerajaan itu anak keturunan itu suka berebut kuasa gitu. Suka berebut kuasa, kemudian dan itu kan terjadi sebetulnya di Islam juga ya, di Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Nah, di Nusantara pun terjadi berebut kuasa. Contoh ya, Kesultanan Mataram Islam jadi 2. Awalnya 1 jadi Jogja dan Surakarta. Jadi 4 malahan, Pakualaman, Mangkunegaran. Cirebon sama ya, Sultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di satu sisi satu lagi yang membuat lama ya Sultan Nusantara ini dijajah ya. Selain gagal karena tidak ada persatuan, bersifat kedaerahan selalu tergantung pada pemimpinnya, ya bisa dijadikan itu bagian dari fakta sejarah ya. Mungkin penanya mengatakan fitnah sejarah yang mengaburkan perjuangan Islam, tapi itu adalah prakteknya sebetulnya. Jadi, tapi kita tidak menyalahkan Islamnya. Itu adalah ya hanya sebagian oknum, itu prakteknya. Dan ini satu, kenapa kita lama ya, lama dijajah?
Sebetulnya orang Belanda di Nusantara ini sedih karena apa coba Lam? Yaitu karena ada pengkhianat bangsa, banyaknya pengkhianat bangsa. Orang-orang kita juga. Nah itu makanya kalau saya baca Baba Diponegoro gitu sedih gitu. Diponegoro itu perang itu melawan pamannya, melawan saudara-saudaranya di Jogja saat itu, ya. Dan itu terjadi juga Surapati di Tatarsuna pun terjadi. Jadi berperang itu jangan heran teman-teman. Bukan semuanya orang Belanda enggak, tapi ada orang Indonesia juga, orang Nusantara juga. Nah itu, jadi yang membuat lama itu karena banyaknya pengkhianat bangsa saat itu, ya. Nah itu paling yang pertanyaan ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat luar biasa sekali jawaban dari Ustadz. Sangat paripurna dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, bagi rekan-rekan yang lain, saya berikan satu orang lagi lah kesempatan untuk yang mau bertanya, berhubung waktu sudah larut malam. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Silakan yang mau bertanya secara langsung bisa di unmute. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau sudah saja cukup sekian? Baik, bagaimana? Ada tanggapan? Silakan. Atau gimana ya bagusnya? Baik, sambil menunggu yang mau bertanya, untuk yang terakhir, saya mau mengomentari ya apa yang tadi disampaikan oleh pembicara. Sejarah bangsa Indonesia itu yang kita pelajari selama ini ada yang mengesankan bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia hanya sebagai pelitur saja bagi sebuah kayu ya. Jadi bukan inti, sedangkan inti atau daging kayunya itu bukan Islam, tetapi sisa-sisa agama Hindu, Buddha, dan juga paganisme yang mendarah daging di dalam masyarakat Indonesia pra-Islam. Ini yang barangkali hendak ditanamkan dan juga hendak diyakinkan oleh para penjajah dalam pengenalan sejarah bangsa Indonesia. Padahal Islam tidak demikian ya. Dalam proses Islamisasi itu Indonesia mengalami sebuah proses memanusiakan manusia. Karena pada saat itu di masyarakat Nusantara yang sedang mengalami sistem kasta oleh agama Hindu, masyarakat itu banyak yang tertindas oleh sistem kasta tersebut, dan Islam datang merubah segalanya, dan sehingga jadilah Islam sekarang sebagaimana yang bisa kita lihat sebagai inti, sebagai sebuah jantung bagi bangsa Indonesia. Maka alangkah anehnya apabila ada segelintir kelompok yang mau membentur-benturkan Islam dengan Indonesia. Padahal antara Islam dan keindonesiaan itu jangan dipisah-pisahkan. Bagaikan dua
belah sisi mata uang koin ya. Sehingga istilah jihad atau berjuang di jalan Allah tidak bisa dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Sebab dengan jihadlah bangsa Indonesia bisa lepas dari kungkungan para penjajah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan hingga hari ini. Sehingga kita harus memiliki daya kritis dalam menyikapi berbagai tuduhan atau framing pihak-pihak luar yang tidak menyukai Islam dan Indonesia itu maju, yang menggambarkan Islam adalah hal yang bertentangan dengan Indonesia. Itu sangat tidak terbukti dalam sejarah. Maka apa yang disampaikan oleh moderator sangat tepat sekali, bahwasanya Islamlah yang menjadi ruh bagi pergerakan bangsa Indonesia sehingga bangsa ini bisa mencapai kemerdekaannya, karena Islam memiliki ruh persatuan ya. Persatuan Islam merupakan motor penggerak utama bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tinggal kita sebagai generasi muda harus berperan aktif, memiliki kontribusi nyata untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita yang sangat berjasa bagi kita semua saat ini. Mungkin demikian yang dapat saya tanggapi dari pemaparan pembicara barusan. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, karena sudah ada chat ya dari room chat, barangkali cukup sekian yang dapat disampaikan dari penanya. Kira-kira lebih baik apabila kita cukupkan sesi webinar malam hari ini sampai demikian. Terakhir closing statement dari Ustadz Tarkan Hidayat. Mangga silakan Ustadz untuk menutup sesi diskusi malam kita pada saat ini. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Paling sedikit closing statement bahwa dalam hidup ya kita sekarang kuliah, mungkin di sini yang S1, S2, S3, kita yang memiliki prestasi, pernah melakukan kunjungan ke berbagai negeri, itu banyak orang yang terlibat dalam hidup kita ya. Banyak, sangat banyak. Bukan karena semata-mata kita. Yang pertama tentu karena takdir. Semuanya atas ketetapan yang Maha Kuasa. Kita bisa diperjalankan ke negeri-negeri, apalagi di sini Buddha Oki Indonesia ini bagian dari internasional yang tidak terpisahkan. Teman-teman diberikan nikmat. Namun di sisi lain kita juga sebagai identitas ya, orang yang hidup di Nusantara atau saat ini Indonesia punya sejarah masing-masing. Kita jangan malu ketika kita hadir di forum-forum internasional gitu ya. Kita jangan malu untuk menunjukkan identitas bahwa kita dari bangsa Indonesia pun tidak kalah ya, tidak kalah hebat atau tidak punya sejarah masing-masing. Tidak kalah hebat dengan Turki, dengan Arab, dengan Afrika, dengan Mesir gitu ya. Karena kita terlahir atau ibarat dikatakan kita ini adalah cicit-cicitnya para mujahid, para ulama ya, para syuhada yang punya sejarah. Dan tentu kita saat ini bisa hidup damai, bisa belajar damai, tenang, sentosa ya. Itu karena banyak orang yang telah merelakan kebahagiaan pribadinya. Istilah saya menyebutnya menumbalkan kebahagiaan pribadinya ya. Ketika penyerangan ke Batavia berjihad, itu kan pasti banyak istri-istri yang menjadi janda, anak-anak menjadi yatim karena ayahnya kan berjihad, syahid gitu ya. Nah, itu kita kan tidak merasakan, mereka yang merasakan. Bahkan ini terakhir pelajaran bagi kita, saya banyak mengambil pelajaran dari Baba Diponegoro. Ada kisah Sentot Ali Basyah, seorang pemuda muslim ya, beliau berjihad, mendapat amanah beban hidup yang berat menjadi pemimpin, tapi beliau harus merelakan ya seseorang yang ia cintainya. Karena apa? Menerima amanat kepemimpinan. Dan beliau harus relakan. Nah, kisah-kisah seperti ini yang saya banyak temukan dalam sejarah, ya, seperti Bung Hatta pernah bersumpah, ya, teman-teman pun tahu sumpahnya Bung Hatta luar biasa. Dan yang lainnya banyak. Intinya kita saat ini punya banyak hutang budi, maka kita saatnya membayar hutang budi ini kepada para pendahulu kita yang telah merelakan kebahagiaan pribadinya. Dengan apa caranya? Kita selaku kaum intelektual belajar, kuliah, berorganisasi, minimal kita kenalkan mereka dengan tulisan. Atau saya menyebut ada 5 rukun yang bisa kita
berikan kepada negeri ini dalam dunia literasi. Yang pertama, ambillah riset-riset, skripsi, tesis, disertasi tentang tokoh-tokoh di Nusantara atau sejarah. Yang kedua, tulislah buku ilmiah jika teman-teman mampu. Yang ketiga, isi jurnal-jurnal kampus-kampus dengan tokoh-tokoh di Nusantara. Dan yang keempat, jika bisa nulis novel, angkat ke dunia novel. Dan yang kelima, jika di sini ada sutradara atau yang di dunia digital, di dunia perfilman, angkat ke dunia layar lebar, ya. Yang sekarang kan Buya Hamka itu mau difilmkan tuh. Nah, itu yang bisa saya berikan. Jadi dari 5 ini silahkan teman-teman ambil satu, ya. Kalau saya ini konsen di jurnal, ya, karena belum bisa, berat ini untuk ke novel atau apalagi ke perfilman, paling tukar-tukar data. Nah, itu paling yang bentuk real kita mengenalkan tokoh-tokoh di Nusantara kepada generasi kita, anak cucu kita, anak Gen Alpha terutama, untuk mengenal pendahulunya. Ya minimal kita menjadi korban gitu ya, diputus dengan pendahulu kita ya karena sistem pendidikan kolonial ya. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita tidak seperti itu. Itu paling yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus ya di OICS Indonesia ini, Mbak Asri sebagai presiden yang telah hadir, kemudian para pengurus Mbak Gozi dan para pengurus lainnya. Saya salam hormat, kami dari Student Darah Indonesia. Di sini juga ada beberapa yang hadir dari para pegiat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Tatang Hidayat atas perkenan presentasinya yang sangat luar biasa. Ini semua tentunya mengubah kita semua sebagai generasi muda Islam untuk bisa berkontribusi nyata meneruskan kiprah perjuangan para pendahulu kita yang dengan darah, ya, dengan mengorbankan usia, mengorbankan harta, mereka berjuang demi kita semua, generasi muda Islam yang sekarang hidup di zaman modern ini. Mudah-mudahan harapan besar kita adalah kita bisa mengenalkan tokoh-tokoh hebat dari kalangan umat Islam bagi kontribusinya ya untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan juga mudah-mudahan yang tidak kalah penting kita semua bisa meneladani kiprah dari para founding fathers kita. Mungkin dari saya sebagai moderator dicukupkan sekian. Terima kasih banyak Ustadz telah berkenan hadir. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap panjang umur. Semoga tetap semangat terus untuk menebar virus-virus kebaikan ya. Dan kita semua mudah-mudahan menjadi para generasi muda Islam yang akan bisa membawa agama ini dan juga bangsa ini kepada kemajuan ya, sebagai bangsa yang dihormati oleh dunia ya. Karena insya Allah hal tersebut bisa dilakukan oleh kita selaku bangsa Indonesia dan juga kita sebagai generasi muda Islam harapan Indonesia. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas perkenan kehadiran dari semua peserta. Jangan lupa untuk segera beristirahat. Takutnya sahur kita kesiangan. Mohon maaf juga karena acara ini sampai berlarut malam. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau tidak mengurangi keberkahan. Insya Allah ini semua berada dalam ridho Allah. Kita semua mendapatkan pahala thalabul ilmi dari sesi webinar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, baik, terima kasih sudah ya. Izin keluar. Siap. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sama-sama Degozi. Semangat selalu. Siap.
Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.